Oke, halo guys, selamat datang di review gadget pertama kita di channel. Nama gue Romi. Nama lu siapa? Rama. Oke. Harus bikin daftar. Kali ini kita akan review Microsoft Lumia 435. Kenapa sih Microsoft Lumia 435? Pertama kita nggak tertarik, cuman pas kemarin kita iseng-iseng beli nyobain ternyata performance-nya lumayan oke. So jadi kita tertarik bikin review ini. Jadi kita mulai aja ya. Microsoft Lumia 435 Classic ini diluncurin Maret kemarin barengan dengan Lumia 532 yang merupakan dua smartphone entry level terbaru dari Microsoft membuat operating system Windows. Ukurannya cukup nyaman untuk digenggam, terutama dengan beratnya yang cukup ringan, 134,1 gram. Tapi untuk beberapa orang mungkin kurang nyaman karena ujungnya agak tajam. Sekilas, spek Lumia 435 kesannya sih hambar. Dengan Qualcomm Snapdragon 200, cuman dual core lagi 1,2 GHz, GPU Adreno 302 dan 1 GB RAM. Tapi karena ini Windows Phone, mungkin nggak hambar-hambar banget. Soalnya mungkin dia berbeda cara pengaturan resources-nya. So, let's see Windows Phone ini gimana. Yang pertama sih yang nggak biasa, yang biasa pakai iOS atau Android, mungkin lihat Windows Phone agak unik, agak beda karena lifestyles. Jadi home screen-nya nggak seperti punya iOS atau Android. Satu itu. Dan kedua, untuk smartphone yang kasarnya entry level low end, ketika nyala main-mainin gitu nggak berasa banget low end sih. Mulus banget. Dan untuk harga 1,1 sih ini handphone sebenarnya bisa banget direkomendasiin. Kalau displaynya sih kayak awalnya pernah nyala redup banget kayaknya, tapi mungkin gue udah lebih biasa sama yang display lebih terang, jadi pas gue ganti brightness-nya dari auto ke medium langsung kok kelihatan lebih cerah, jadi itu masalah kebiasaan aja. Oke, ini yang doyan gunung sih suka Gitu kan. Sekarang Romi akan sih jelasin mengenai nge-lag di game karena dia main di game keluarga. Oke, ya, kita dulu nyimaknya. Oke. Nah, yang cukup surprising sih handphone ini, gue kemarin coba install beberapa game, kayak ada semacam dead triggernya Windows lah, namanya gue lupa, zombie tembak zombie gitu. Terus gue install juga Sonic Dash, sama gue install Super Champ dari Kilo, nggak salah yang bikin Subway Surfer. Nah, gue jalanin 3 game itu berbarengan, terus gue switching between game itu tengah-tengah main, itu multitaskingnya cepet banget, jadi dari buka program satu ke program lainnya pindah itu cepet dan sama sekali nggak nge-lag. Itu yang gue bingung, soalnya di Android gue aja nge-lag padahal speknya udah lebih bagus sebenarnya. Itu gue bingung. Kemudian kemarin gue juga sempat nyoba Asphalt Airborne yang ke-8 ya, ternyata lancar banget. Ya buat handphone dual core gini gue sekali nggak nyangka, gue pikir mau jalan aja enggak gitu. Mungkin ini kali ya kelebihan smartphone yang OS-nya bukan open source, jadi memang didesain banget biar dia optimal gitu ya, resource-nya, pembagian resource-nya, manajemennya, dan yang pasti across their device ini standarisasinya enak gitu, terstandar lah gitu. Memang kalau yang open source kan tiap manufacturer dia bikin ini sendiri ya gitu. Nah itu kan suka jadi problem ya gitu, ada yang nggak pintar nguliknya, ada yang bagus ya gitu. Jadi kita agak riskan juga kadang-kadang beli yang open source. Terus kamera gimana? Kan lo yang nyobain kamera. Kameranya sih 2 megapiksel kalau fotonya. Ya, berarti hari gini ya, tapi kayak kamera Nokia zaman dulu. aslinya. Ya, tapi terus terang agak kaget juga pas di viewfinder kok kayaknya grainy banget. Pas hasilnya diambil lebih bagus kok. Malah hasilnya oke gitu, Tapi 2 megapiksel, jadi kalau di zoom out ya dilihat di layarnya oke hasilnya. tapi udah lihat aja ya, jangan lihat di layar lain, kayaknya nanti kecewa. Cuman fitur yang paling menarik dari Windows Phone saat ini dan juga kayaknya bakal menarik di gadget Windows lainnya nantinya kalau udah masuk Windows 10 itu adalah Cortana. Kalau yang pakai iOS taunya Siri, kalau pakainya Android taunya Google Now.
itu Gue sih nggak tahu, gue nggak pernah pakai. ya udah berarti yang suka coba-coba. Cortana itu sebenarnya kayak personal assistant tapi digital. Ya lah, kalau nggak digital nggak di handphone gimana sih caranya? Lo bakal ngobrol sama dia, lo nyari apapun lewat dia bisa. Jadi gue udah nyoba beberapa kali untuk mencari misalnya informasi mengenai cuaca atau konversi temperatur gitu ya. Gue cukup ngomong doang. Cuma ada satu kekurangan saat ini, Cortana itu cuma bisa dipakai kalau misalnya regionnya bisa di beberapa daerah tertentu, seperti misalnya UK, US, sama Germany. Jadi ya salah satu bahasanya bisa lah. Paling aman sih kalau mau coba bahasa Inggris. Coba ganti regionnya ke UK atau US. Bahasa Jawa. Raiso. Tapi coba di-set regionnya ke daerah yang lain atau UK atau US, ribut nanti dia balik masuk, coba Cortana deh. Cukup akurat kok mengenal kata-kata yang diucapkan. Ya, tapi given orang yang ngomongnya ya bener juga bahasa Inggrisnya ya. Kalau bahasa Inggrisnya. Kalau kayak Kenly sih ya. Ya. Tapi nggak salah juga, nanti dia ngomong Kenly, dia akan kenalin Kenly. Iya. Gitu, jadi Beda maksudnya. cuman yang jadi gak bakal dapet. Nantinya katanya si Cortana akan ada di setiap negara dengan bahasa masing-masing, dan itu akan belajar banyak banget tentang diri lo sendiri ketika lo pakai, bagaimana lo pakai handphonenya, bagaimana lo berinteraksi di social media, dan juga nanti dari search kebiasaan pencarian lo sendiri. Tapi kita sih bisa banget rekomendasiin Microsoft Lumia 435. Ya, jadi kalau nyari handphone yang budget kisaran 800 sampai 1,1, 1,2, mau performance yang oke, juga main game enak, lancar segala macam, kita bisa rekomend handphone ini. Kalau bahkan kalau yang promosi banyak banget yang harganya di bawah SRP-nya dia gitu. Dan satu lagi sih, ini handphone rasanya solid kok, nggak berasa murah. Ya, build-nya bagus. Jadi mungkin kalau udah nggak tahu lagi mau pakai handphone apa, nggak tahu mau pakai OS apa, iOS, bosan Android, bosan Windows, lu pakai yang feature phone aja tuh, baterainya seminggu. Ya seminggu bisa nggak perlu charge ya. Baterainya seminggu. Aslinya. Tapi benar, kalau mau ini bisa direkomendasiin banget kok. Pokoknya kalau mau ninggalin komen, pertanyaan, bisa email atau mungkin kalau mau donasi biar kita bisa beli hardware lagi buat di review. Walaupun sebenarnya kalau donasi sih kayaknya mending kalian aja beli langsung ya hardware ya. Nah, tapi kan kalau donasi saya kumpulin. Tuh. Nah, kalau kalian ngeluarin 1 juta gitu kan, ada 10.000. Nah, tapi 1.000 orang jadi dapat kita kan. Kayak bakal nonton 10.000 aja. Optimis. Ya. Dan kalau suka kontennya boleh subscribe, klik di sini subscribe. Terus sekarang bulan tadi nih ya? Gue lupa ya, itu. So, until the next video.